keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan. Tidak ada yang kebal virus corona. Semuanya bisa terinfeksi virus ini dan juga bisa menularkan ke orang lain. Untuk itu saya minta pada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan COVID untuk menindak secara tegas jika ada yang melanggar pembatasan sosial tersebut berdasarkan peraturan yang ada. Sekali lagi, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah keharusan. Kerumunan dalam acara yang diselenggarakan pemimpin Ormas Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab menjadi sorotan publik. Tidak hanya menyambut kepulangannya, sederet acara yang digelar Rizik Syihab pun dihadiri ribuan orang dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Buntutnya, Kapolri Jenderal Idam Aziz mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat karena dianggap tidak melakukan penegakan protokol kesehatan. Bahkan, Presiden Joko Widodo sampai turun tangan mengeluarkan instruksi. Jokowi meminta agar Menteri Dalam Negeri menegur kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan. Tidak hanya itu, Polri pun memanggil beberapa pihak untuk menindaklanjuti acara hajatan Rizik Syihab yang mengundang 10.000 tamu tersebut. Termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Presiden Joko Widodo meminta Mendagri Tito Karnavian untuk memberikan teguran kepada kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan. Menurut Jokowi, saat ini kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah amat diperlukan agar langkah-langkah pengendalian pandemi dapat benar-benar berjalan dengan efektif. Sehingga kepala daerah seharusnya memberikan contoh bagaimana protokol kesehatan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebaliknya. Hanya saja, Presiden Jokowi tidak menyebutkan siapa saja kepala daerah yang membiarkan kerumunan massa terjadi di tengah pandemi COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar daerah-daerah yang memiliki peraturan daerah mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan untuk betul-betul menjalankan aturan tersebut secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu. Kritik pemerintah dan publik tentang acara kerumunan Rizik Syihab dibalas oleh Anies Baswedan dan juga FPI. Gubernur DKI Jakarta itu membandingkan penegakan aturan mengenai protokol kesehatan pada masa PSBB transisi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lain. Ia mengatakan tidak ada pemerintah daerah yang memperlakukan pengawasan protokol kesehatan seperti DKI Jakarta yang memberikan surat peringatan protokol kesehatan bagi penyelenggara acara. Anies juga mengatakan banyak daerah di Indonesia yang saat ini sedang menyambut gelaran pemilihan kepala daerah atau pilkada yang juga tidak melaksanakan hal yang serupa dengan DKI Jakarta. Hal senada juga diungkapkan oleh FPI. FPI menyinggung gelaran pilkada 2020 yang juga menimbulkan kerumunan atas agenda-agenda yang diadakan oleh calon kepala daerah. FPI bahkan melempar sindiran soal penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan di Pilkada 2020. Pengacara FPI Aziz Januar meminta polisi juga mengusut pelanggaran protokol kesehatan dalam gelaran Pilkada 2020. Aziz menilai polisi bersikap tidak adil karena hanya mempermasalahkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Rizik dan juga FPI. Padahal, menurut Aziz, banyak kegiatan lain di berbagai daerah yang menimbulkan kerumunan, namun tidak pernah ditindak oleh polisi. Tak terima dengan perlakuan yang menurutnya tidak adil, Aziz pun mencontohkan putra Presiden Jokowi yakni Gibran Raka Buming Raka yang dinilai melanggar protokol kesehatan tapi tidak pernah tersentuh hukum. Gibran yang saat ini tengah maju dalam kontestasi Pilkada 2020 di kota Solo, Jawa Tengah, juga terlibat dalam kerumunan kampanye ketika proses pendaftaran calon. Pun sama halnya dengan menantu Jokowi, Bobi Nasution yang maju Pilkada Medan yang secara terang-terangan mengakui telah melanggar protokol kesehatan pada 27 September lalu. Kritikan serupa juga diutarakan oleh dokter sekaligus influencer Dr. Tirta. Bahkan namanya sempat menjadi trending di Twitter karena protes kerasnya terhadap protokol kesehatan COVID-19 di Indonesia yang masih saja lembek. Dr. Tirta turut melontarkan kritik soal kerumunan yang ditimbulkan Gibran saat mendaftar pilkada. Ia juga membandingkan dengan dirinya yang harus dicopot dari Satgas COVID pada Juni 2020 karena berfoto grup, berangkulan, namun tetap memakai masker. Dr. Tirta mengatakan bahwa ia menginginkan keadilan dan hukum yang tegas terkait hal ini. Terkait kritik tersebut, nama Gibran pun sempat trending di Twitter. Menanggapi hal tersebut, Gibran menyatakan siap ditegur dan mendapat hukuman bila memang kampanyenya yang menghadirkan massa dianggap salah.
Ia pun berdalih masa yang mengantarnya saat itu sudah sesuai dengan aturan. Masyarakat kini tengah jengah dengan ulah sekelompok orang yang dinilai egois dan tidak memikirkan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 demi kepentingan sendiri. Sikap pemerintah dalam menangani hal ini pun menjadi sorotan publik. Lantas, apakah pemerintah sudah cukup konsisten dalam penanganan pandemi COVID-19? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.